Setelah tadi kita berliterasi Al-Quran, membaca surah, beberapa surah dan eh, ayat surat-surat pendek. Sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini. Materi ini sudah saya share di Classroom, ya. Nah, materi yang terakhir ini bisa dilihat di Classroom, juga akan saya bahas di sini. Sudah muncul di layarnya belum materinya? Sudah, sudah ya? Ya, Pak. Oke. Panen Iya, dan Pak. ya, oke, baguslah kalau sudah muncul. Jadi materi terakhir kita sebelum ulangan harian di mata subbab proses produksi budidaya tanaman hias, yaitu panen dan pasca panen. Oke, saya bacakan dulu. Sebenarnya ini minggu lalu sempat saya singgung. Panen dan pasca panen harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak kehilangan hasil dan penurunan kualitas hasil panen dapat dihindari. Panen dilakukan sebaiknya pada pagi atau sore hari. Nah, karena materi di sini kurang lengkap, itu materi sambungannya ini saya sudah share di Classroom. Nah, di sini ada tugas praktek yang sebenarnya kamu sudah lakukan. Oke, saya bacakan. Kunjungilah tempat budidaya tanaman hias. Kamu sudah berkunjung ke taman bunga yang kalian miliki. Kan rata-rata sudah punya tanaman hias di rumah yang selama ini dipelihara oleh orang tua, ibu ya, atau saudara perempuan. Nah, kunjungilah tanaman hias tersebut. Nah, kamu mungkin sebenarnya sudah lakukan wawancara ya. Nah, ini jenis tanaman hias yang mereka tanam. Sudah saya jelaskan apa yang harusnya kamu tanam itu adalah sejenis bunga puring. Sarana produksi yang mereka gunakan tentunya ada pot, ya, ada polybag. Teknik budidaya yang mereka gunakan. Nah, ada yang memperbanyak dengan sudah saya jelaskan pertemuan ketiga ini. Ya, ada yang dicangkok, ada yang di stek, ada yang merunduk. Kesulitan dalam budidaya tanaman hias. Ya, biasanya kesulitannya pada musim kemarau mungkin sulit air atau pada saat akan membibit sulit mendapatkan bibit. Alasan mereka memilih jenis tanaman hias yang biasa mereka tanam. Ya, biasanya mungkin karena satu mudah didapatkan. Nah, yang kedua, ya karena lagi musim. Seperti sekarang lagi musim bunga puring, bunga aglonema. Oke, perhatikan sikapmu ya, harus santun ya. Nah, ini materinya sudah saya bahas ini minggu lalu. Tapi ada materi tambahan di Classroom. Ya, saya buka dulu Classroom-nya. Ada di situ materi tambahan saya sudah isikan. Banyak di situ. Bisa dilihat. Di Classroom itu ini. Jelas terbaca tidak di layarnya ini? Bisa dengar suara saya? Oh, jelas ya. Nah, di sini ada pengertian panen. Ya, panen itu merupakan pekerjaan akhir dari budidaya tanaman. Tanaman apa yang kita tanam sekarang yaitu tanaman hias. Tapi merupakan awal dari pekerjaan pasca panen. Ya, pasca panen itu masa sesudah panen, yaitu melakukan persiapan untuk menanam kembali. Ya, ada yang disimpan untuk di rumah, bahkan ada yang dijual. Pasca panen adalah tindakan yang dilakukan setelah panen, dilakukan agar hasil pertanian siap dan aman digunakan. Nah, panen. Ya. Ada yang namanya bunga potong,
Yang manakah yang dimaksud dengan bunga potong? Saya kasih contoh. Biasakan ada orang kalau sayang sama pacarnya itu biasa kasih bunga ya. Oke, saya perlihatkan. Contoh yang dimaksud dengan bunga potong itu seperti kayak bunga mawar. Coba lihat di sini bunga potong. Nah, ini. Ya, mungkin kenapa disebut bunga potong? Karena pada saat diambil mungkin menggunakan gunting pemotong seperti ini. Ya, bunga potong yang biasa dipakai untuk menghias kalau ada ucapan. Nah, ini. Ini bapaknya lagi memotong bunganya, ini ya. Nah, inilah jenis-jenis bunga potong, banyak jenisnya. Yang penting kamu sudah tahu bahwa ini contoh bunga potong. Siapa tahu nanti di ulangan. Oke, kita lanjut. Kelihatan tidak gambar yang saya perlihatkan ini? Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Ya, biasa kalau ada Valentine dikasih bunga, ada yang dipegang. Itu bagian dari bunga potong, ya. Contohnya ini saya kasih yang lebih spesifik. Ya, ini bunga mawar. Nah, ini contohnya kalau Valentine ya. Ini kalau ini kan plastiknya. Yang aslinya seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi tanaman hias pot. Saya kira potnya sudah saya jelaskan, tanaman hiasnya juga. Tanaman hias untuk pertemanan landscape, ya. Yang mana yang dimaksud dengan pertemanan landscape? Perhatikan. Nah, biasa kalau ada orang pengantin di taman, ya taman yang dia gunakan itu adalah taman landscape. Ada modelnya. Kalau di rumah tak, apakah tamannya taman bunga tak model landscape? Ya tergantung. Ya kalau mungkin rumahnya seperti ini, ya rata-rata kita hanya sebagai taman bunga biasa ya. Belum bisa dikategorikan landscape. Ya kalau taman bunga itu kayak di taman mini itu yang biasa tempat orang syuting-syuting film. Nah itu contoh pertemanan landscape. Saya kasih lihat taman bunga di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, ini di Jakarta. Ini bagian daripada taman bunga landscape. Oke, kita lanjut. Panen dan pasca panen dari beberapa tanaman hias di atas dijelaskan sebagai berikut. Oke, ini panen bunga potong. Intinya kalau panen bunga, baik itu mau menanam, kan kalau sudah panen biasa kita tanam lagi. Sebaiknya lakukan pada pagi dan sore hari. Kalau pagi pukul 6 sampai jam 8. Kalau sore pukul 16, yang dimaksud 16 jam 4 sore sampai jam 5. Pada saat tersebut penyerapan air yang dilakukan oleh tanaman berlangsung lebih banyak daripada penguapannya. Nah, kemudian di sini panen, ya ada yang namanya pemanen. Pemanen itu kita ya memilih tingkat kematangan. Kita pilih sama dengan yang waktu pembibitan, pilihlah yang layak untuk dibibit. Ya biasanya kalau kita ya ambil yang tua-tua yang gampang tumbuh. Kalau kamu ambil yang batang muda ya biasanya susah tumbuhnya. Pemanen dapat menangani komoditi dengan tingkat kerusakan yang rendah ya. Hati-hati. Bagaimana caranya kalau bunga potong ya gunakan gunting pemotong. Ya ada khusus itu pemotong tangkai bunga. Ada di sekolah ini. Saya dulu pernah beli. Laju panenan dapat dengan mudah ditingkatkan dengan penambahan tenaga kerja. Ya kalau luasnya taman bunganya luas, tempatnya membibit, saya kira kita perlu tenaga ya. Tapi kalau tidak untuk konsumsi kita,
di rumah saya kira cukup sekeluarga, bisa kamu, adikmu, ibumu. Panenan secara manual bermodal kecil. Ini kalau kita mau menjual lagi, mungkin ada di antara kalian yang sudah punya banyak bunga, kemudian dijual kembali. Ya, usahakan yang sederhana saja dulu dengan bermodal kecil. Ada juga pasca panen bunga potong. Ini pasca panennya apa yang harus dilakukan? Ini ya bisa kalian baca nanti. Ini gampang baru kamu baca. Intinya pada pasca panen tanaman hias khususnya bunga potong, ya, karena kita masuk kategori bunga potong yaitu puring, bertujuan apa tujuannya? Ya, memperkecil respirasi. Apa itu respirasi? Ini pelajaran biologi, ya, sejenis pernapasan kalau tidak salah ini. Ya, tanaman bunga juga bernapas. Bernapasnya ya mungkin respirasi di bagian batangnya itu. Memperkecil transpirasi. Mungkin ini penguapan. Mencegah infeksi atau luka. Ini pernah saya jelaskan juga kalau mau menanam bunga puring langsung saja dipotong menggunakan tangan, nah itu bunganya juga bisa luka, infeksi. Nah, sama kalau menggunakan gunting pemotong khusus bunga kan ada. Memelihara estetika, ya ini estetika mungkin kecantikannya itu bunga atau kebersihannya itu bunga. Ya, kalau kita lakukan ini pasti bisa memperoleh harga yang tinggi. Ya, faktor-faktor pasca panen ini ada kematangan bunga, persediaan bahan makanan, temperatur, persediaan air, pertumbuhan mikroorganisme, ini maksudnya OPT ya, organisme pengganggu tanaman, kualitas air, etilen. Nah, apa ini etilen? Coba saya Google dulu apa itu etilen. Saya baru dapat juga ini semua. Etilen ya. Etilen adalah, kita buka di Wikipedia. Oh ini, merangsang pematangan ya atau melukai. Ini mungkin pada saat kita mencangkok ya, mencangkok. Ya, usahakan kalau mencangkok itu tingkat kerusakannya kan dipotong, diserut-serut itu. Nah, kalau sudah diserut-serut ya mungkin bunganya bisa luka. Ini sering dipraktekkan teman waktu sebelum COVID di sekolah, sering kita praktekkan ini. Ya, bagaimana supaya batang yang kita cangkok itu tidak luka. Kerusakan mekanis. Ya, kalau kita terlalu menggunakan pisau tajam itu biasa kerusakannya ya mekanisnya itu caranya ya. Dari caranya saja salah, maka bisa membuat cangkokan kita itu rusak. Penyakit. Nah, kalau penyakit itu ya biasa OPT, organisme pengganggu tanaman. Nah, ini tanaman hias bunga potong adalah sebagai berikut pascanya. Ini silahkan dibaca. Ini mulai dari pengumpulan bunga, pengangkutan, seleksi bunga, ya, pengikatan. Ini kalau mau dijual kembali itu masuk kategori ini, pengikatan, pembungkusan, perendaman dengan larutan pengawet, mungkin yang anti jamur. Kemudian penyimpanan ya biasanya jangan disimpan di yang langsung terkena sinar matahari. Ya, ini pengepakan. Kalau kita mau jual ke tempat yang jauh ya harus pengepakannya ada aturannya. Ini bisa kalian baca. Nah, pada saat dijual secara eceran, nah, pengiriman ke tempat tujuan, kemudian
panen dan pasca panen tanaman pot dan lanskap. Ini kalau tanaman pot ya ini yang kita lakukan. Bagaimana caranya ini? Ada pemanenan, sortasi. Sortasi itu disusun, ya, disortir. Pembersihan penanaman, pemeliharaan, pengendalian OPT. Ini OPT sudah saya jelaskan minggu lalu, organisme pengganggu tanaman. Pengemasan untuk penjualan, pengangkutan untuk penjualan. Nah, ini ada penjelasannya ya, silahkan dibaca. Ini panjang. Nah, silahkan. Ini tidak ada di buku, makanya saya simpan di Classroom dan akan saya simpan juga kirimkan dalam buku digitalnya, format buku digitalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Harga ya, biasanya itu harga. Berapa harganya ini? Nah, coba perhatikan di dekat sekolah itu, seandainya tidak pandemi. Ya, oke, saya perlihatkan. Ada di Facebook itu, mudah-mudahan bisa terbuka Facebook saya. Saya perlihatkan itu toko bunga yang dekat sekolah. Kayaknya ini satu-satunya di Sidrap ini yang bisa menjual bunga. Mungkin ada yang pernah ke sini. Nih. Di dekat sekolah ini. Namanya Anna Nursery. Di sini saya lihat banyak sekali bunga-bunga yang, tapi dia kebanyakan aglonema. Ini kelihatan tidak di layarnya? Halo? Tidak, Pak. Oh, tidak. Tidak ya? Iya, Pak, tidak ada. Dari tadi tidak ada ya? Waktu saya menjelaskan tadi yang kelas. Ada Pak tadi waktu tak menjelaskan. Di Classroom ada? Iya, Pak, ada. Oh, berarti nanti saya buka di Facebook. Ini dekat sekolah ini pasti itu tikungan, ya. Ada penjual bunga. Dulu kita sering berkunjung ke sini. Dulu ini tinggal di Lancirang. Nah, sekarang pindah ke dekatnya gudang, dilewati gudang sedikit. Ya, ini bunga-bunga yang dia jual kebanyakan aglonema. Seandainya tidak COVID ya kita bisa berkunjung ke sini. Nih, bunga-bunganya. Puring juga ada tapi kebanyakan bunga aglonema. Ini banyak sekali di sana. Untungnya ini dekat sekali dari sekolah, tapi ini contoh video yang dia share. Ada yang pernah berkunjung ke sini? Beli bunga? Halo? Ini dekat sekali dari sekolah. Ini penjual bunga. Seandainya ada tatap muka di sekolah ya kita minimal bisa berkunjung ke sini satu kali. Oke, ada yang ingin kelihatan tidak di layarnya nih video? Halo, kelihatan? Iya, Pak. Kelihatan ya? Iya. Nah, ternyata bunga ini mahal. Kalau tidak salah ini 300.000 per pot, satu pot. Nah, ini sudah dipanen ini karena sudah banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, Bari. Bayangkan kalau satu pot ini 300.000 kali banyak Mi. Oke, itu nanti kita pelajari pada saat penghitungan biaya produksi di pertemuan berikut setelah ulangan harian. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Ini bukunya silahkan dibaca ya, nanti saya share. Ada yang ingin ditanyakan mengenai, Pak, kenapa saya bunga mati? Yang sekarang kamu pelihara di rumah kan ada. Tapi sampai sekarang baru berapa orang yang kirimkan kak fotonya. Tapi intinya nanti harus ada bunga yang dilihat pada saat penilaian semester untuk nilai prakteknya. Oke, ada yang mau bertanya?
Kalau tidak ada, silahkan bilang tidak ada. Kalau ada, silahkan bilang ada. Karena saya tidak bisa menyelesaikan kalau tidak ada respon dari kalian. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak ada, Ji, Pak. Oke, tidak ada. Oke, sebelum saya screenshot untuk nama-namanya, saya sapa dulu. Yang tidak menjawab berarti bolos. Ya. Oke, Muhammad Ripaldi bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, Aksan bisa dengar suara saya? Nyalakan videonya. Bisa, Pak. Asrul? Bisa, Pak. Oke, Devi Anggraini? Bisa, Pak. Dani? Sudah tadi. Muhammad Ripaldi? Bisa, Pak. Muhammad Ripaldi bisa nyalakan videonya? Nurul Hafiza? Oke, ada Rani. Bisa, Pak. Ya, oke, nyalakan video Rani Anastasia. Ruri dan Siska. Oke. Jadi seperti biasa nanti kita di pertemuan yang akan datang sebelum ulangan harian kita berliterasi dulu. Rani Anastasia, oke, sudah menyala semua. Oke, karena tidak ada lagi yang bertanya, untuk hari ini pertemuan kelima saya nyatakan sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan saya berharap untuk pertemuan berikutnya saya tetap mengharapkan kehadiran kalian meskipun tidak terlalu banyak. Saya akan tetap mengajar untuk direkam di YouTube supaya ada yang bisa kamu lihat nantinya. Untuk teman-temanmu juga yang tidak hadir, ya. Saya ulangi lagi, ada Muhammad Ripaldi, Aksan, Asrul, Devi, Dani, Nurul Hafisa, Rani Anastasia, Ruri, dan Siska. Selepas ini jangan lupa mengisi absen yang sudah saya siapkan. Linknya ada di grup WhatsApp. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan kelima saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.